Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Fazki Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang networking model. Dan juga pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu router OS dan router board. Oke, di sini saya akan membahas beberapa materi yaitu konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, dan terakhir itu ada oscillators model. Konsep networking model. Networking model sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, mulai dari vendor apapun itu seperti Cisco, Microtik Universe, ataupun lainnya, tentunya kita harus menguatkan fundamental komputer jaringan. Yaitu terlebih dahulu, langkah yang tepat untuk mempelajari fundamental komputer adalah dengan mempelajari yang namanya networking model. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi agar bisa saling terhubung dan saling komunikasi. Perangkat komputasi pasti berasal dari berbagai vendor. Di sini, bagaimana agar bisa saling komunikasi antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, perlukanlah suatu aturan, dan aturan itu disebut dengan yang namanya networking model. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Sebelum networking model muncul, setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Salah satu contohnya, pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA, yaitu System Network Architecture. Maka dari itu, bila setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka tertimbullah masalah. Masalahnya, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki jaringan atau network model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan antara vendor. Maka datanglah Open Networking Model sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Di sini ada OSI model dan TCP/IP model beserta pembuatnya. Untuk OSI model, dia dibuat oleh International Organization for Standardization, yaitu ISO, dan untuk TCP/IP model, dia dibuat oleh Department of Defense, yaitu DoD. Untuk yang paling sering digunakan saat ini, yaitu adalah TCP/IP model. Namun, untuk ke arah pembelajaran, lebih condong ke arah OSI model. Tapi tenang saja, keduanya tetap saja membahas terkait jaringan komputer. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. TCP/IP itu mendefinisikan protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun pada penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Untuk layernya di sini terbagi jadi 4 dan 5, yaitu untuk 4 ini ada yang namanya application, transport, internet, dan network access. Jikalau kita yang menggunakan 5 layer, yaitu ada application, transport, network, data link, dan juga physical layer. Oke. Untuk layer yang pertama, dia ada yang namanya application layer. Application layer ia berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi.
mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan seterusnya. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor tersebut. Di sini ada tampilan bagaimana application layer itu berjalan. Jadi kita sebagai klien merequest menggunakan web yaitu HTTP misal. Lalu dia akan terkirim kepada web server, dan web server ini dia akan mengirimkan yaitu HTTP header dan juga data lainnya. Untuk layer kedua yaitu ada yang namanya transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu berupa transfer data. Untuk transfer layer, terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu ada error recovery mechanism, yaitu ketika kita melakukan request kepada web server, dan nantinya jika ada file yang error, itu dia akan blank dan juga nanti akan direcovery si websitenya itu. Untuk layer yang ketiga yaitu ada yang namanya network layer. Network layer hanya terdapat satu contoh yaitu yang disebut IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan juga routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Untuk addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputernya. Ibaratnya kita memberi alamat pada rumah kita. Untuk routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu dengan cara mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, untuk routing ini dia bekerja seperti tukang pengantar paket. Jadi dia melihat alamat dan mencari alamat yang tercepat untuk ke posnya tersebut. Untuk layer keempat dan kelima ini yaitu ada data link dan juga physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi si data link ini dia berbeda dengan si transport layer yang tadi. Jika si data link ini dia hanya mendeteksi error tanpa merecovery si web tersebut. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada encapsulation and decapsulation. Tadi kita sudah membahas tentang layer-layer yang ada pada TCP/IP model. Nah, untuk encapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Jadi untuk si encapsulation itu dia adalah membungkus data dari sini dan juga beserta header pada setiap layernya. Jadi di sini ada segmen, yaitu dia dari data ini ditambah pada transport layer dan juga TCP header. Nah, di sini ya. Jadi kalian bisa langsung saja browsing di sini tentang encapsulation dan decapsulation-nya. Jadi lanjut aja kita ke OSI model. Nah, sekarang kita akan membahas tentang OSI model. Konsep OSI model yaitu untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection. Atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, untuk si OSI model ini, dia berbeda dengan si TCP/IP model tadi, yaitu jika TCP/IP model tadi yaitu terbagi menjadi 5 layer, di sini OSI model itu terbagi menjadi 7 layer, yaitu ada application layer, presentation layer, fashion layer, transport layer, network layer, data layer, dan terakhir physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu 1-4. Dan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu 5-7. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bagaimana si OSI model dan TCP/IP model itu dibandingkan. Jadi si application ini dia terbagi menjadi 3 layer yang ada pada OSI model, yaitu application, presentation, dan session. Nah, untuk sisa layernya ini hampir sama ya, yaitu transport, network, data link, dan juga physical. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.